Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Vinaya dengan NIM 6670220148 dari kelas 4A. Di sini saya akan mengkomparasikan negara Amerika Serikat dan juga negara Jepang. Terdapat 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sistem pemerintahannya, bagaimana sistem pemerintahan di negara Amerika Serikat, dan bagaimana sistem pemerintahan di negara Jepang. Lalu yang kedua, ada sistem kepartaian dan pemilu. Kita akan membahas dan melihat bagaimana sistem kepartaian dan juga pemilu diadakan di negara Amerika Serikat, serta juga di negara Jepang. Adakah perbedaannya atau terdapatkah kesamaan dan segala macam. Lalu pada aspek yang ketiga, saya akan membahas tentang sosial dan juga budaya serta ekonomi di kedua negara. Oke, mari kita mulai saja. Yang pertama itu adalah negara Amerika Serikat. Jadi kita tahu kan Amerika Serikat merupakan negara adikdaya karena negara tersebut benar-benar mendapatkan julukan sebagai negara superpower. Yang kita harus ketahui adalah Amerika Serikat ini merupakan sebuah republik konstitusional federal dengan menganut sistem pemerintahannya itu federal. Nah, di negara Amerika Serikat ini memiliki 50 negara bagian yang benar-benar besar banget dan luas banget. Nah, Amerika Serikat ini sama-sama menganut sistem trias politika kayak negara Indonesia. Kan Indonesia juga menganut trias politika kan. Yang pertama itu ada eksekutif. Nah, eksekutif ini adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan kepala negara dan kepala pemerintahnya Amerika itu sama, yaitu presiden. Nah, kepala negara dan kepala pemerintahan ini dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun sekali. Tugas dan fungsinya presiden itu bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang, kebijakan luar negeri, dan juga berperan sebagai panglima tertinggi di angkatan bersenjata atau militer. Lalu di legislatif, negara Amerika memiliki kongres. Ada dua kongres, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senator. Dewan Perwakilan Rakyat ini mempunyai anggota yang dipilih setiap 2 tahun sekali sesuai dengan populasi masing-masing negara bagian. Jadi tergantung dengan jumlah penduduk di negara-negara bagian di Amerika, kayak di Arizona, di California, di Manhattan dan segala macam. Dewan Perwakilan Rakyat ini dipilih setiap 2 tahun sekali kan. Sementara senator memiliki 2 perwakilan dari setiap negara bagian. Kalau DPR hanya 1, sementara senator itu memiliki 2. Dengan masa jabatan selama 6 tahun. Dalam kongres ini memiliki tanggung jawab dalam pembuatan undang-undang federal. Lalu berikutnya ada yudikatif. Nah, sistem yudikatif di negara Amerika Serikat ini dipimpin oleh Mahkamah Agung atau Supreme Court yang memiliki 9 hakim tertinggi yang dilantik langsung oleh sang presiden dan juga disetujui oleh senator-senator. Mahkamah Agung ini mempunyai kewenangan dalam menafsirkan undang-undang serta menguji keabsahan dari tindakan dari eksekutif dan juga legislatif.
Lalu pada sistem kepartaiannya, Amerika Serikat ini memiliki sistem multipartai, walaupun cuman ada dua partai utama di negara Amerika Serikat yang benar-benar menguasai negara tersebut, yaitu Partai Demokrat dan juga Partai Republik. Kedua partai politik ini mempunyai basis dukungan yang luas di seluruh negeri paman Sam dan juga berkompetisi demi mencapai atau mendapatkan kursi di Kongres dan juga memenangkan pemilihan presiden. Selain dua partai besar ini, ada juga partai-partai kecil dan juga partai-partai independen yang berpartisipasi dalam pemilihan, walaupun pengaruh yang mereka miliki itu relatif lebih kecil dibanding kedua partai tersebut, kedua partai yang menguasai Amerika Serikat. Kan. Nah, pada sistem pemilunya Amerika Serikat ini pemilihan diatur oleh negara bagian atau pemerintahan federal. Pemilihan presiden diadakan setiap 4 tahun sekali menggunakan sistem electoral college, di mana setiap negara bagian ini memiliki sejumlah elektor yang sesuai dengan perwakilan mereka di Kongres. Dan juga sistem pemilunya itu adalah diurutkan. Jadi misal ada 3 presiden, kita urutkan yang paling baik, yang paling kita pilih, yang tidak kita pilih. Pokoknya di antara yang terbaik dan antara yang terburuk kita bisa ngelis calon presiden yang kita pilih. Itu sistem pemilu itu diterapkan di Amerika Serikat. Lalu sistem tersebut mengharuskan kandidat presiden untuk memenangkan suara mayoritas elektoral. Selain itu, dalam pemilihan presiden, pemilihan umum juga diadakan untuk Kongres 2 tahun sekali, gubernur negara bagian, dan juga jabatan di eh, lokal atau di daerahnya. Dan juga Amerika Serikat ini mempunyai tradisi pemilihan pendahuluan atau primaries, di mana anggota partai memilih calon presiden mereka, ya kan? Nah, pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi, pada aspek sosialnya dulu, Amerika Serikat ini merupakan negara yang sangat beragam secara etnis, budaya, dan agama. Ini adalah hasil dari imigrasi dan juga eh, apa ya, berpindahan gitu selama berabad-abad. Walaupun demikian, masalah masalah sara atau rasisme, kesenjangan ekonomi, dan juga ketidaksetaraan tersebut masih ada di negara Amerika Serikat karena tingkat rasisme dan tingkat kesenjangan ekonomi di Amerika itu cukup tinggi. Lalu yang kedua adalah budaya. Budaya Amerika Serikat ini dipengaruhi oleh kontribusi dan juga eh, dipengaruhi oleh kontribusi oleh berbagai kelompok etnis yang tercermin dalam aspek seni, musik, sastra, film, dan juga lifestyle mereka. Amerika Serikat seringkali dianggap sebagai pusat kekuatan budaya global. Dan dengan industri hiburan Hollywood, musik pop, dan teknologi digital yang mempengaruhi dunia. Karena di seluruh dunia tuh patokan dalam hal lifestyle, fashion, dan segala macam tuh ke Amerika Serikat. Jadi kita nggak heran kenapa Amerika Serikat bisa dibilang negara yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomi. Amerika Serikat ini merupakan salah satu raksasa ekonomi yang ada di dunia dengan PDB nominalnya yang cukup tinggi. Ekonomi yang dimiliki oleh negeri Paman Sam ini sangat beragam dari berbagai sektor seperti teknologi, keuangan, manufaktur, dan juga pertanian yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian negara yang cukup signifikan.
negara Amerika Serikat menerapkan prinsip atau melaksanakan prinsip kapitalisme yang sangat amat mendominasi struktur ekonomi di Amerika Serikat. That's why kenapa kesenjangan ekonomi di Amerika Serikat tuh benar-benar tidak seimbang, tidak tidak itulah tidak jaraknya tidak dekat tapi benar-benar jauh sekali, ya kan? Nah, namun pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan juga mengawasi aktivitas ekonomi di negaranya. Lalu yang kedua tuh adalah negara Jepang, ya kan? Nah, di negara Jepang tuh merupakan negara yang merupakan salah satu negara maju lah di Asia, di benua Asia, ya kan? Walaupun Jepang pernah menjajah negara Indonesia, tapi itu merupakan sejarah yang tidak perlu diulangi lagi. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lalu ada sistem pemerintahannya. Nah, dalam sistem pemerintahan Jepang, mereka menerapkan monarki konstitusional. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, sementara kepala negaranya adalah Kaisar atau Kekaisaran Jepang. Namun Kaisar Jepang memiliki peran politik yang hampir sepenuhnya seremonial, kayak hanya formalitas saja lah. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, ya karena monarki konstitusional kan. Nah, Parlemen Jepang juga biasa disebut dengan Diet. Terdiri dari dua majelis, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Penasihat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini dipilih dalam pemilihan umum setiap 4 tahun sekali. Namun, Dewan Penasihat ini dipilih selama 3 tahun sekali dengan masa jabatan 6 tahun. Lalu berikutnya ada sistem kepartaian dan pemilu. Jepang memiliki sistem multipartai sama seperti negara Amerika Serikat. Namun eh, terdapat hanya dua partai yang sangat amat dominan, yaitu Partai Demokrat Liberal atau Liberal Democratic Party dan juga Partai Demokratik Konstitusional atau Constitutional Democratic Party. Nah, eh, sistem pemilihan umum yang ada di Jepang dilakukan menggunakan sistem pemilihan satu anggota atau sistem single member district dan sistem pemilihannya proporsional atau proportional representation. Dalam pemilihan satu anggota, wilayah pemilihan dibagi menjadi daerah-daerah kecil yang masing-masing memilih satu anggota untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam pemilihan proporsional, partai-partai memperoleh kursi berdasarkan persentase suara yang mereka dapatkan di tingkat nasional. Jadi ada pembagian kursi sesuai dengan berapa persen perolehan suara yang diperoleh oleh partai-partai tersebut. Lalu yang ketiga ada sosial, budaya, dan juga ekonomi. Jepang pertama pada aspek sosialnya. Jepang memiliki populasi yang cukup homogen secara etnis. Dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Jepang, namun sering berjalannya waktu, masuknya imigran-imigran dari negara-negara lain telah meningkatkan keragaman sosial di negara Jepang. Masyarakat Jepang memang terkenal karena nilai-nilai seperti kerendahan hati, kerja keras, disiplin, kesetiaan kepada masyarakat, dan juga company tempat mereka bekerja. Lalu yang kedua adalah budaya. Jepang memiliki warisan budaya yang sangat amat kaya, termasuk seni tradisionalnya, tata cara membuat teh, ikebana atau seni merangkai bunga,
dan juga budaya K-pop Jepang. Budaya pop Jepang yang bisa disebut dengan J-pop. Selain itu juga ada yang terkenal yang masih digandrungi oleh remaja atau seluruh orang di dunia ini adalah seperti manga, anime, dan juga permainan video. Selain itu, Jepang juga dikenal karena memiliki festival-festival tradisionalnya dan juga warisan arsitektur dari zaman dahulu yang dirawat dan memiliki karakter yang unik. Lalu yang terakhir adalah ekonomi Jepang. Jepang merupakan eh, pemilik ekonomi terbesar ketiga di dunia berdasarkan dengan PDB-nya, produk domestik bruto. Negara ini dikenal dengan industri-industri canggihnya, teknologi, otomotif, elektronik, dan sebagainya. Selain itu, Jepang juga memiliki sektor pertanian yang penting dan juga menghasilkan berbagai produk pertanian seperti beras, sayuran, ikan, daging sapi, daging babi, dan olahan-olahan laut lainnya. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi seperti penuaan populasi dan deflasi, Jepang tetaplah Jepang yang merupakan kekuatan ekonomi yang cukup signifikan di tingkat global. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.